Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa mendapatkan kesempatan pada hari ini bersua lewat Maya via Instagram Live di Gus Durian Class. Hari ini merupakan edisi perdana dari program dari Gus Durian Class untuk bersama-sama teman-teman menyebarkan nilai-nilai utama Gus Dur serta bagaimana kita meneladani dari sikap nilai-nilai yang pernah Gus Dur ajarkan kepada kita melalui tulisan-tulisannya, aksi-aksinya, kemudian juga berbagai bentuk kiprah nyatanya di berbagai bidang ya. Gus Dur itu lahir tanggal 4 Agustus 1940 ya, yang bersentuhan langsung dengan aku dan keluarga itu terutama terkait dengan nilai yang saat ini aku mau ceritakan, bagikan, yaitu nilai kesetaraan. Itu ibuku mendapatkan kesempatan untuk menjadi hakim perempuan yang waktu itu di Indonesia belum pernah ada. Jadi ayah Gus Dur itulah yang mempunyai inisiasi untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk juga menjadi hakim peradilan agama di Indonesia. Jadi sebuah langkah terobosan yang nyata merupakan bentuk dari bagaimana para ulama kiai-kiai kita ini memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender. Alhamdulillah ibuku lolos dalam seleksi, mendapatkan pelatihan selama beberapa minggu di puncak waktu itu ya, kemudian mendapatkan pendidikan hakim agama perempuan, kemudian mengikuti ujiannya dan alhamdulillah lulus. Kemudian ibu menjadi hakim agama sampai beliau pensiun 5 tahun lalu. Itu yang pertama. Kemudian kesetaraan gender yang diupayakan oleh Gus Dur yang juga kembali lagi keluarga kami rasakan, yaitu ketika ibu ditunjuk Gus Dur untuk menjadi salah satu pembimbing haji perempuan. Alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan bagaimana Gus Dur memberikan perhatian nyata supaya perempuan juga mendapatkan tempat yang sama setara dengan laki-laki, bahkan termasuk dalam hal pembimbingan ibadah haji. Karena selama ini juga pembimbing haji yang lebih dominan adalah laki-laki, tapi dengan berbagai kebijakan Gus Dur, kemudian juga bagaimana beliau memainstreamkan gender ini, maka perempuan menjadi lebih punya banyak tempat. Nah, itu tadi sekelumit cerita terkait dengan nilai kesetaraan gender. Nah, sebenarnya ada banyak nilai yang Gus Dur sudah teladankan kepada kita, tetapi para sahabat Gus Dur, putri-putrinya, keluarganya itu sudah merumuskan ada 9 nilai utama yang sudah Gus Dur teladankan kepada kita. 9 nilai utama itu yaitu ketauhidan ya, kemudian kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, dan kekesatriaan. Ketauhidan ini bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang maha ada, satu-satunya zat hakiki yang maha cinta kasih, yang disebut dengan berbagai nama Asmaul Husna ya. Ketauhidan itu didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan mengucapkan kesadaran terdalam bahwa Allah ini, Tuhan ini adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat raya. Pandangan ketauhidan ini menjadi poros nilai-nilai ideal
yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu nilai yang pertama. Selanjutnya, nilai kemanusiaan bersumber dari kepandakan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan ini merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat, humanity for all katanya ya. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Gus Dur Kelas ada beberapa quote dari Gus Dur, itu antara lain humanity for all, kemanusiaan untuk semua, kemanusiaan tanpa syarat. Nah itu nilai yang kedua. Selanjutnya nilai yang ketiga ada nilai keadilan. Dia bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi jika ada keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tidak sendiri hadir dalam realitas kemanusiaan, karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan kepada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keadilan ini emang berat banget ya. Untuk bisa adil itu berat banget. Udah tahu aja kita pasti ada banyak kendala untuk bagaimana mengaplikasikannya. Tapi kalau kita menjadi tunas Gus Durian, kita menjadi orang-orang mengikuti Gus Dur, kita mengaku pengikutnya Gus Dur, maka kita harus memperjuangkan bagaimana keadilan ini bisa tercapai setidaknya di sekitar kita, lingkungan kita, diri kita sendiri, kalau bisa di seluruh masyarakat Indonesia. Itu nilai yang ketiga, keadilan. Berikutnya ada nilai keempat, yaitu kesetaraan. Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia punya derajat yang sama dan martabat sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan ini merupakan artinya perlakuan yang adil, hubungan sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika beliau memperjuangkan, melakukan pembelaan dan penolakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk diantaranya kelompok minoritas dan kaum marginal, juga para perempuan ya. Kemudian itu nilai keempat. Berikutnya nilai kelima yaitu pembebasan. Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia punya tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Nah, kita bisa lihat bagaimana putri-putrinya dengan gigihnya punya semangat untuk pembebasan. Ya, mereka punya jiwa-jiwa yang merdeka. Dan juga ada banyak sahabat-sahabat dan murid-murid Gus Dur yang juga memperlihatkan ini, bahwa mereka walaupun ditekan, dapat opresi, dapat ancaman, mereka jiwanya merdeka, tidak ingin merasa harus menjadi penjilat ya, untuk bisa memperjuangkan siapapun yang butuh pembebasan dan keadilan. Itu nilai kelima, nilai pembebasan. Selanjutnya nilai keenam ada nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan ini bersumber dari jalan pikiran substansial ya, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan ini menjadi budaya perlawanan atas sikap yang berlebihan, materialistis dan koruptif ya. Dan Gus Dur dalam segala aspek itu menjadi pembebasan dan kesederhanaan. Maka kita bisa lihat ketika Gus Dur akhirnya dilengsarkan dari menjadi presiden, beliau bahkan keluar dari rumah dinas presiden itu dengan pakai celana pendek saja ya, dengan kaos seadanya, bahwa bukan materialistis, bukan sifat serakah ya,
bukan suatu kemewahan yang beliau inginkan, tetapi kesederhanaan sebagai sikap dan pikiran yang substansial, ya, yang wajar dan patut, nggak perlu berlebihan. Itu harus jadi diri kita. Seandainya saja setiap manusia punya sifat dan nilai kesederhanaan ini, maka kita tidak akan mengenal adanya koruptor, karena mereka tidak ingin hidup yang berlebihan. Dengan hidup yang sederhana saja mereka sudah merasa cukup, sehingga tidak menjadikan mereka serakah, apalagi merampas hak dari rakyat. Itu nilai yang ke-6. Berikutnya nilai yang ke-7 ada nilai persaudaraan, yang bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Gus Dur memberikan teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Nah, kita tahu banget ini, ya, makanya saudara-saudara kita yang Konghucu akhirnya merasa berterima kasih sekali kepada Gus Dur karena mereka bisa mencecap, ya, bisa merayakan perayaan Imlek, ya, tahun baru Imlek dengan sukacita dan terbuka, tidak perlu tertutup, tidak perlu takut-takut karena sudah diberikan ruang oleh Gus Dur. Ini tadi nilai yang ke-7. Berikutnya nilai ke-8 ada nilai kekesatriaan. Nilai kekesatriaan ini bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas tinggi, penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, punya komitmen yang tinggi dan istiqomah. Karena Gus Dur Ksatria ini, maka dia mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses seberat apapun serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Ketika orang ini udah menjadi kesatria, maka ketika melakukan kesalahan dia mau meminta maaf, ya. Kemudian dia punya integritas yang tinggi, tidak mau melakukan kecurangan, dia punya tanggung jawab, punya kesabaran, ya, menjadi satria, menjadi pahlawan, punya heroisme. Nah, itu tadi nilai ke-8. Berikutnya nilai ke-9 ada kearifan tradisi yang bersumber dari nilai sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktek terbaik kehidupan masyarakat setempat, ya. Di antaranya berwujud pada dasar Negara Pancasila, UUD 45, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan tata nilai kebudayaan masyarakat Nusantara yang beradab. Gus Dur ini menggerakkan kearifan tradisi dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Nah, teman-teman bisa ngikutin bagaimana Gus Dur mengimplementasikan nilai kearifan tradisi ini ketika Gus Dur membumikan, ya, ibumisasi Islam, ya. Ada nanti insya Allah akan dibahas di hari Sabtu depan insya Allah, ya. Nah, itu tadi 9 nilai utama Gus Dur yang dirumuskan oleh sahabat-sahabat dan putri-putri Gus Dur. Berikut syarahnya. Nah, hari ini karena kita bahas tentang kesetaraan, kita akan melihat bagaimana Gus Dur ini memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan agama. Dalam kesetaraan sosial, Gus Dur memperjuangkan kesetaraan di antara semua individu terlepas dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan etnisnya. Beliau menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia sehingga manusia dipandang tanpa perbedaan. Beliau menentang segala diskriminasi, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap siapapun. Beberapa contoh nyatanya, beliau menerima dan menghormati keragaman, ya. Kemudian menentang diskriminasi dan penindasan.
lalu mempromosikan keadilan sosial serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Beliau juga mengupayakan penyelesaian konflik secara damai. Nah, contohnya penerimaan terhadap keragaman agama itu ketika beliau memimpin Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Beliau juga berdialog dan bekerjasama dengan kelompok agama lain termasuk Kristen, Hindu, Buddha ya. Bahkan beliau juga membela hak-hak mereka, hak-hak asasi mereka. Kemudian dalam kesetaraan sosial ini contohnya beliau menolak diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, sehingga beliau mengeluarkan kepres keputusan presiden yang melarang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Gus Dur juga mengambil peran sebagai mediator untuk konflik-konflik sosial seperti meredakan konflik di Maluku tahun 2000, mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok yang berkonflik, kemudian mengutamakan dialog dan musyawarah. Bahkan juga memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh dalam proses penyelesaian konflik di Aceh. Ada banyak sekali buku-buku yang mengupas bagaimana Gus Dur ini memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan ya. Kemudian juga ada banyak riset-riset yang menulis tentang bagaimana Gus Dur memperjuangkan nilai kesetaraan ini. Jadi nilai kesetaraan sosial. Selanjutnya juga Gus Dur mendorong partisipasi politik yang inklusif dan menghormati hak berpendapat berpartisipasi. Ini berarti Gus Dur mempunyai nilai kesetaraan politik sehingga beliau menentang diskriminasi politik, pemaksaan, dan batasan terhadap hak politik individu dan kelompok. Nah, contoh-contohnya ada banyak sekali. Bagaimana Gus Dur ini meningkatkan partisipasi politik perempuan ya, misalnya Gus Dur juga mendorong penguatan peran perempuan dalam organisasi kerjasama Islam OKI, di mana beliau menjadi presiden konferensi tingkat tinggi OKI tahun 1999. Beliau mengadvokasi peningkatan partisipasi politik perempuan dalam forum internasional tersebut. Kemudian juga beliau dalam politik ya mengangkat beberapa menteri dari kalangan minoritas yang sebelumnya jarang atau belum pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, seperti si Sultan itu diangkat jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Kemudian Gus Dur juga memfasilitasi berbagai dialog antar kelompok politik yang berbeda pandangan. Misalnya kelompok Islam Kristen di Maluku tahun 2000 untuk mengatasi konflik senjata di wilayah tersebut. Gus Dur juga menjadi mediator dalam berbagai konflik politik seperti konflik di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2000. Kemudian juga beliau menentang politik identitas dan diskriminasi politik yang merugikan kelompok minoritas. Nah, itu beberapa contoh kesetaraan politik yang diusung oleh Gus Dur. Selanjutnya, Gus Dur juga mengajarkan mengenai kesetaraan ekonomi. Gus Dur memperjuangkan distribusi yang adil dalam bidang ekonomi dan mengedepankan hak-hak ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperjuangkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa contoh nyatanya misalnya beliau melakukan pendekatan ekonomi berbasis keadilan sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Gus Dur juga mengadvokasi pengentasan kemiskinan, mendorong program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk pembangunan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Gus Dur juga memberikan akses kepada masyarakat yang marginal seperti petani, nelayan, kelompok masyarakat yang terpinggirkan sehingga mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ekonomi, juga mendapatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi. Nah, untuk peningkatan partisipasi ekonomi kaum perempuan, Gus Dur mengadvokasi kesetaraan gender dalam hal ekonomi sehingga perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang usaha.
Gus Dur juga melakukan penghapusan diskriminasi ekonomi. Nah, itu kesetaraan dalam hal ekonomi. Selanjutnya juga Gus Dur punya nilai kesetaraan gender. Nah, ini yang banyak dibahas oleh para perempuan kita di berbagai seminar dan webinar. Misalnya Gus Dur memperjuangkan agar perempuan punya slot atau kursi yang lebih banyak dalam legislatif ya. Makanya sekarang ada 30% minimal kursi untuk perempuan. Kemudian Gus Dur juga menunjuk para perempuan untuk menempati posisi-posisi strategi seperti menteri wanita, kemudian menteri sosial, lalu juga Gus Dur memberikan perhatian kepada kasus-kasus yang terkait dengan isu-isu gender, termasuk waktu itu Gus Dur membela Inul ya, karena dipojokkan. Kemudian itu dibahas kemarin waktu kami ikut sekolah pemikiran Gus Dur. Kemudian Gus Dur juga memberikan perhatian kepada buruh migran, sehingga Gus Dur memberikan advokasi bagi para buruh migran, juga para perempuan. Nah, kemudian ada banyak sekali undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan publik yang diinisiasi oleh Gus Dur. Misalnya tentang terkait tadi itu ya, perlindungan hak asasi manusia, pelarangan diskriminasi terhadap berbagai agama yang berbeda, lalu ada keputusan presiden tentang penyelenggaraan ibadah dan mendorong kesetaraan dalam hak beragama bagi semua pemeluk agama, ada keputusan presiden tentang upaya mewujudkan kesetaraan dalam hubungan antar umat beragama, lalu ada peraturan pemerintah tentang pembangunan rumah ibadah supaya ada fasilitasi kesetaraan dan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, tentang peringatan Hari Besar Keagamaan. Nah, itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dalam berbagai kehidupan. Nah, tadi itu ada kesetaraan dalam bidang politik, dalam kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, kesetaraan gender, kemudian kesetaraan hubungan antar umat beragama. Ada banyak sekali saudara-saudara Tionghoa yang merasa berterima kasih karena Gus Dur sudah memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berekspresi, termasuk merayakan Imlek dengan terbuka dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Nah, udah banyak hal yang kita sebut tadi terkait dengan nilai kesetaraan yang Gus Dur teladankan kepada kita. Tinggal bagaimana kita meneruskan, melanjutkan dari nilai-nilai tersebut untuk implementasinya. Tentu saja ada banyak tantangan dan kendala, di antaranya ada budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat, memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Nah, ini adalah PR kita bersama. Kemudian ada ketidakadilan struktural ya, yang dalam berbagai aspek kehidupan, di politik, ekonomi, sosial, ini struktur sosial tidak merata sehingga kesetaraan mungkin sulit terwujud karena perbedaan status sosial masih sangat mencolok. Lalu kendala berikutnya yaitu pendidikan yang masih belum merata, karena ini mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai kesetaraan. Kalau mereka masih belum paham tentang nilai kesetaraan ini, maka bagaimana bisa mereka memperjuangkannya gitu ya. Paham aja enggak, apalagi bisa memperjuangkan. Kemudian tantangan berikutnya, kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah, apalagi kalau misalnya kebijakan pemerintah masih terkesan diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau perempuan. Kemudian kita lihat juga kendala dalam hal adanya silo antar stakeholders ini, antar berbagai lembaga yang seharusnya mereka bekerja sama untuk berjuang bersama-sama memperjuangkan kesetaraan, tapi karena mereka masing-masing punya
kepentingan, akhirnya mereka tidak bisa saling mendukung. Nah, silo ini emang PR yang berat banget. Kemudian tantangan berikutnya yaitu masih adanya konflik sosial dalam masyarakat, sehingga ada perbedaan budaya, agama, suku. Ini kadang-kadang menghambat adanya upaya kesetaraan. Kalau mereka berkonflik, tentu saja akan susah. Kalau misalnya kita bisa bersatu, maka kesetaraan ini bisa kita wujudkan. Lalu tantangan berikutnya, tidak ada kesadaran baik individu maupun kelompok, karena masih punya tadi itu pikiran patriotis, diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan kelompok minoritas, termasuk para perempuan. Nah, bagaimana solusinya? Kita perlu terus mengadakan kampanye sosial dalam pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan hak asasi manusia. Pendidikan ini bisa lewat jalur formal maupun informal, termasuk lewat media massa, termasuk lewat Instagram Live seperti ini yang sedang kita upayakan, dan berbagai kegiatan, misalnya di arisan ya. Kadang-kadang kita arisan cuman ini ngumpulin uang, terus membahas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rukun tetangga gitu ya. Alangkah baiknya kalau di sela-sela arisan itu kita bisa juga melakukan pendidikan dan kampanye sosial terkait dengan kesetaraan ya, dengan semus. Nah, ini emang perlu keterampilan, perlu skill ya. Tapi kita bisa belajar dari misalnya Habib Hussein Ja'far, bagaimana beliau dengan semutnya memasukkan berbagai nilai-nilai dakwah itu melalui jokes-jokesnya yang segar dan relate dengan berbagai audiens. Jadi kalau misalnya Habib Ja'far itu ketemu audiens yang akademis, dia bisa bicara dengan cara dan gaya yang akademis. Kalau dia ketemunya komika, dia bisa kemas itu dakwah dengan lucu, dengan jokes-jokes gitu ya. Kalau dia ketemu dengan grassroots misalnya, ketika dia bersama-sama Mayahan dengan Cak Nun, dia juga punya gaya yang berbeda, Masya Allah. Jadi ini memang salah satu idola kita, Habib Hussein Ja'far ini bisa jadi salah satu contoh bagaimana kita mengemas nilai-nilai yang kita ingin insepkan, kita mau kampanyekan itu dengan cara-cara yang semus, dengan cara-cara yang halus, tidak dengan cara-cara yang menggurui, tidak dengan cara-cara yang membosankan. Nah, ini perlu kita terus belajar. Kemudian solusi berikutnya untuk mengatasi kendala dan mengaplikasikan nilai kesetaraan itu perlu dukungan pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan, menghapus diskriminasi dan memberikan akses yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Lalu juga perlu adanya partisipasi masyarakat di semua kalangan. Ketika semua orang mampu mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan, maka perjuangan ini akan berhasil. Kemudian ada perlunya kolaborasi antar lembaga yang tadi aku bilang itu. Jadi silo itu harus ada breakernya, ada terobosan untuk silo breaker, bagaimana antar lembaga, antar pihak-pihak ini saling berkolaborasi, bikin program-program yang berfokus untuk pengembangan kemampuan pemberdayaan masyarakat, sehingga kemudian semua masyarakat dari seluruh aspek, seluruh strata itu punya kesetaraan ya, bisa mengakses apa yang mereka butuhkan. Kemudian berikutnya perlu adanya menghargai perbedaan ya, karena kalau kita sudah saling menghormati, bertoleransi, maka ini akan mengurangi konflik dan memperkuat kesatuan bangsa, sehingga kita bisa memperjuangkan kesetaraan itu dengan lebih mudah. Itu teman-teman terkait dengan nilai kesetaraan yang Gus Dur sudah teladankan kepada kita. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, Arina, Roisa juga. Thank you sudah stay tune. Kita akan ikuti juga sharing-sharing berikutnya terkait dengan nilai-nilai utama yang udah diteladan Gus Dur. Semoga kita menjadi murid-murid Gus Dur, tunas Gus Durian yang bisa melanjutkan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Terima kasih teman-teman, maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.